Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema kita di bulan ini adalah stronger, artinya lebih kuat. Nah, dan pada hari Minggu ini saya memberikan satu judul firman Tuhan, jadilah kuat atau be stronger. Dan ini yang harus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Iblis tahu sekali bahwa ketika hari-hari sudah semakin mendekat, kedatangan Tuhan sudah tidak lama, tentu saja itu membuatnya bekerja lebih ekstra lagi. Itu sebabnya juga Anda dan saya juga membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan supaya kita dapat melewati masa-masa yang tidak mudah ini dan kita bisa melewatinya dengan segala baik dan kita tetap hidup berkemenangan hari lepas hari bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, perlu kita mengingat lagi dalam kehidupan kita bahwa di dalam hidup kita, Anda dan saya, ini kita memiliki yang pertama ada yang disebut dengan kekuatan secara lahiriah. Kekuatan lahiriah itu adalah kekuatan yang ada dalam tubuh jasmani kita. Sehingga oleh kekuatan lahiriah kita, yang tadinya waktu anak-anak tidak seberapa kuat, tapi ketika kita umur kita mulai dewasa, kekuatan kita mulai bertambah. Apalagi kalau kita melatih diri kita, kemudian kita menjadi orang yang begitu kuat. Dan itu yang disebut dengan kekuatan lahiriah, kekuatan yang ada di tubuh jasmani kita, sehingga kita dapat mengangkat beban, kita bisa melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi dalam hidup kita juga ada yang disebut dengan kekuatan batiniah, atau lebih dikenal dengan istilahnya inner strength. Kekuatan yang ada di dalam batin kita memang tidak nampak, tetapi itu memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan Anda dan saya. Sekuat apapun mungkin orang secara jasmaninya begitu kuat, tetapi ketika kekuatan batiniahnya mulai melemah, itu juga akan mempengaruhi sehingga membuatnya menjadi takut, menjadi gentar dan gemetar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita juga mengerti dalam kehidupan kita berbicara tentang kekuatan, bahwa sesungguhnya kekuatan dalam kehidupan Anda dan saya itu bisa mengalami pertumbuhan, tapi juga bisa mengalami yang namanya penurunan atau kemerosotan. Kekuatan lahiriah kita bisa terus bertumbuh apabila kita melatih diri, kemudian dengan meningkatnya umur kita, makin bertambah dewasa, bertambah besar, kekuatan kita juga ikut bertambah. Namun tidak dapat dipungkiri juga dengan adanya faktor kesehatan, adanya faktor usia dan lain sebagainya, bisa juga hal itu membuat kekuatan yang ada di dalam tubuh kita, kekuatan lahiriah kita menjadi merosot. Hari-hari kita mengenal ketika terjadi COVID-19, ada istilahnya imunitas dalam tubuh kita. Ketika terganggu kesehatan kita, maka imunitas kita menurun, disitulah kekuatan kita menjadi merosot dan menjadi lemah, dan kita rentan untuk bisa terkena banyak hal termasuk di dalamnya virus COVID-19. Demikian halnya juga dengan kekuatan secara batiniah kita, itu juga bisa mengalami perkembangan, terus bertumbuh menjadi hari lebih kuat, tetapi juga bisa berubah menjadi merosot dan kita kehilangan kekuatan dalam diri kita. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa membuat kekuatan dalam diri kita itu bisa berubah menjadi merosot, menurun dalam kehidupan kita? Kalau kekuatan setelah lahiriah itu bisa mengalami penurunan atau kemerosotan dikarenakan satu, karena faktor kesehatan tentunya. Ketika kesehatan kita baik, kekuatan kita menjadi baik, imunitas kita kuat, dan kita bisa bertahan bahkan melawan virus yang mau masuk, akhirnya tidak bisa karena kita kuat, imunitas kita kuat, sehingga kita ada kekebalan tubuh. Namun sebaliknya, bila kekuatan kesehatan kita terganggu, itu juga akan mempengaruhi pada kekuatan secara lahiriah kita, sehingga imunitas kita menurun, kita mudah sekali dipengaruhi oleh banyak hal, dan termasuk di dalamnya oleh virus, bakteri, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua yang bisa mempengaruhi kekuatan dalam tubuh kita, kekuatan lahiriah kita, adalah karena faktor usia. Tidak dapat dipungkiri kalau kita pada usia produktif kita masih kuat dan masih sangat bersemangat, percaya diri luar biasa. Namun dengan berjalannya waktu, kita semakin tua, semakin lanjut usia, bahkan terus usia lanjut dalam kehidupan kita, itu juga akan mempengaruhi kekuatan dalam jasmaniah kita atau lahiriah kita, sehingga juga akan menurun. Namun bagaimana dengan kekuatan batiniah kita? Kekuatan batiniah kita atau inner strength kita itu juga bisa mengalami tiba-tiba menurun atau mengalami kemerosotan.
Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-19 akan kita baca hari ini, dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya bacakan lebih dahulu bagi saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Nabi Elia, kalau kita melihat pada pasal sebelumnya, bagaimana Nabi Elia tampil dengan begitu berani, begitu kuat, percaya diri, dan begitu teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu Nabi Elia mendengar dan memperhatikan apa yang menjadi ucapan dari Isabel, maka hal itu telah membuatnya menjadi takut. Dan kemudian dia mau pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Nabi Elia mengalami dalam kehidupannya kekuatannya merosot, kekuatan batiniahnya. Memang kekuatan lahiriahnya belum merosot, tetapi dari dalamlah kemudian itu mempengaruhi yang di luar. Dari dalam ternyata kekuatannya sudah mulai merosot, kekuatan batiniahnya, inner strength-nya. Yang tadinya Nabi Elia begitu kuat, karena dia memperhatikan ucapan Isabel, itu menjadikannya menjadi lemah. Dan terus diperhatikan menjadi khawatir. Dia terus perhatikan, dia menjadi panik. Dan kekuatannya terus menurun. Yang tadinya begitu berani, langsung berubah menjadi ciut, menjadi takut. Dan bahkan dia menjadi orang yang seperti ketakutan. Yang tadinya begitu percaya diri, Nabi Elia tampil di depan banyak orang, di hadapan orang Israel. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi ketika dia mendengar dan memperhatikan ucapan Isabel, itu membuatnya dari percaya diri kemudian menjadi orang yang rendah diri, dan kemudian terus menurun lagi menjadikan dirinya sebagai orang yang lupa diri. Dia lupa bahwa dia adalah nabi Tuhan, diutus oleh Tuhan yang hidup dan lain sebagainya. Dan kemudian itu mulai merosot lagi, menjadikan dia menjadi orang yang melarikan diri. Yang tadinya orang begitu teguh, orang begitu luar biasa tangguh, tetapi ketika dia memperhatikan ucapan Isabel, itu menjadikannya menjadi pribadi yang dari teguh menjadi ragu, ragu menjadi bimbang, hampir-hampir dia kehilangan kepercayaannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan Nabi Elia bisa kehilangan kekuatannya, dan kekuatannya merosot, dan sepertinya dia hilang kekuatan dalam hidupnya? Yang pertama, karena Nabi Elia lebih mendengar ucapan Isabel daripada dia mendengar perkataan Tuhan dalam hidupnya. Pada pasal sebelumnya, ketika dia mendengar perkataan Tuhan dan dia menjalani itu semuanya, maka itu membuatnya menjadi orang yang kuat, berani, sekalipun mungkin dia hanya sendirian dengan abdinya, tetapi dia berani tampil karena dia tahu ada Tuhan yang hidup yang menyertainya, dan dia dalam tugas panggilan yang begitu mulia. Tuhan memampukan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Tetapi ketika dia mulai mengalihkan perhatiannya, dia mulai mendengar ucapan Isabel daripada perkataan Tuhan, itulah yang membuatnya menjadi takut, itulah yang membuatnya menjadi khawatir. Yang kedua, apa sih yang membuat Nabi Elia kekuatannya bisa berubah menjadi merosot? Yang dari kuat menjadi lemah, khawatir, dan panik. Yang kedua, karena dia lebih percaya kepada apa yang dirasakannya daripada percaya kepada Tuhan. Ketika dia mulai percaya kepada apa yang dirasakannya, dia lebih percaya kepada perasaannya dibandingkan dia percaya kepada Tuhan, itulah yang membuat dia menjadi takut, menjadi gentar, dan kemudian membuat hidupnya menjadi gemetaran, takut mendengar ucapan Isabel. Mengapa? Pertama, ketika dia mengarahkan perhatiannya kepada ucapan Isabel. Yang berikutnya, ketika dalam perasaannya kemudian timbul, dia hanya sendiri, nggak ada orang yang lain, nggak ada yang peduli.
bahwa dalam hidupnya sepertinya mungkin Tuhan meninggalkan, dia hanya berjuang sendirian, nggak ada orang yang menolong, nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang membantu. Disitulah kemudian dia timbul rasa mengasihani diri sendiri, fokusnya kemudian pada kelemahan dan kekurangan dalam hidupnya, dan itu menjadikannya takut dan dia kehilangan kekuatan dalam batinnya. Yang ketiga yang membuatnya kehilangan kekuatan dalam batinnya adalah ketika dia lebih bersandar pada kekuatannya sendiri daripada kekuatan Allah. Dia merasa bahwa dia hanya sendiri. Isabel sebagai seorang ratu memiliki pengaruh dan dampak yang begitu besar. Kalau dia sudah ngomong seperti ini, besok kira-kira jam sekian, itu pasti terjadi. Itu bukan ucapan isapan jempol, tapi ini ancaman yang pasti. Apalagi ketika Isabel mengucapkannya dengan ucapan yang begitu spesifik dan begitu jelas. Besok kira-kira jam sekian, itu seperti deadline, itu seperti jatuh tempo yang jelas. Nah, dalam hidup kita ada dua perkara yang bisa membuat jantung kita itu bisa berdebar lebih cepat dari biasanya. Yang pertama pada waktu kita jatuh cinta, yang kedua pada waktu kita mengalami jatuh tempo, dan itu takian sudah muncul dalam kehidupan kita, maka itu bisa membuat jantung kita berdebar lebih cepat dari biasanya. Nah, ketika Isabel seperti memberikan kepadanya waktu jatuh tempo bagi Nabi Elia, besok kira-kira jam sekian kamu pasti akan mati. Seharusnya bagi Nabi Elia, dia berpikir sekalipun kamu mengancam perkataan begini, aku tidak takut karena Tuhan adalah penolongku. Namun karena dia lebih memperhatikan itu semuanya, maka ketika dia bersandar pada kekuatannya sendiri, dia menjadi takut, dia menjadi gemetar, dia menjadi ketakutan, sehingga dia akhirnya memilih untuk melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Dia takut kehilangan nyawanya, membuatnya berpikir ingin menghentikan, ingin mengakhiri hidupnya, mengakhiri tugas panggilannya, padahal belum selesai. Hal ini terjadi ketika kekuatannya jadi lemah. Namun ketika dia sementara tidur, datanglah malaikat Tuhan. Kita di sini melihat bagaimana kemudian Nabi Elia bisa bangkit lagi kekuatan dalam dirinya, dan dia kemudian bangkit dari kelemahannya, bangkit dari ketakutannya, bangkit dari rasa rendah dirinya, bangkit dari rasa ketakutan dalam hidupnya, dan kemudian dia kembali menjalani dan menyelesaikan tugas panggilannya di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia sementara tidur beristirahat, datang malaikat Tuhan dan membangunkan dia. Malaikat Tuhan menyediakan ada roti bakar dan juga ada minuman, dan berkata, membangunkan Elia, bangunlah Elia, makanlah dan minumlah. Kemudian Nabi Elia bangun, dia melihat di sekelilingnya, di sampingnya ada roti bakar dan kemudian ada minuman. Dia bangun dan kemudian makan dan minum. Setelah makan dan minum, dia tidur lagi. Dan setelah dia tidur, malaikat Tuhan datang lagi menyediakan hal yang sama dan membangunkan kembali dia untuk kedua kalinya. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Nabi Elia pada ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali ini dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Oleh karena kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, saudara dikasih dan diberkati Tuhan, yang menarik adalah sekalipun memang Elia sepertinya dia tidak mau menyelesaikan tugas panggilan hidupnya, dia mau mengakhiri panggilan hidupnya, dia ingin mengakhiri bahkan hidupnya, dan dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Tapi dalam keadaan demikian, Tuhan tetap mengasihi Elia. Dia datang kepada Elia, Tuhan yang berinisiatif memberikan makanan kepada Elia dan memberikan kembali semangat dalam kehidupannya, supaya Elia sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang pertama, yang bisa membuat kekuatan dalam diri kita bangkit kembali, kita perlu menyadari dan memegang dalam kehidupan kita kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan tetap setia sekalipun Nabi Elia pernah tidak setia. Tuhan datang dengan inisiatif untuk memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi Nabi Elia, supaya dia kembali melanjutkan perjalanannya, panggilannya, dan menyelesaikannya dengan segala baik.
Karena ada tugas yang belum selesai. Tuhan mau Nabi Elia bukan hanya sekedar memulainya, tapi dia harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai dalam hidupnya. Maka hal inilah juga perlu kita pegang dalam hidup kita, yang bisa membuat kekuatan kita bangkit lagi ketika kita sadar ada Tuhan Allah yang setia. Tuhan bukan hanya setia, tapi juga Tuhan mau berkenan ada menyertai dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan begitu memperhatikan kehidupan Anda dan saya, sekalipun Nabi Elia berpikir bahwa dia hanya sendirian di padang gurun, gak ada orang yang tahu akan kehidupannya, tapi Tuhan tahu dan Tuhan mendatangi Nabi Elia. Demikian halnya dengan Anda dan saya. Mungkin kita sudah berusaha untuk menjauh dari banyak orang. Kita inginnya sendirian, kita merasa sendiri, biasanya orangnya ingin menyendiri, dan di situ dia mengalami kesepian dalam hidupnya. Tetapi Tuhan datang dalam kesendirian itu. Tuhan mendatangi Elia, dan disitulah Elia merasa bahwa dia tidak sendiri lagi. Dia tidak merasa kesepian lagi. Ada Tuhan yang luar biasa yang begitu memperhatikan dan mengasihi Elia. Hal yang sama dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengasihi dan memperhatikan kehidupan Anda dan saya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengucapkan hal yang sama dan diambil dari Perjanjian Lama, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap ucapan perkataan Tuhan. Hal ini menunjukkan apa yang saya katakan tadi dari awal. Dalam hidup kita ada dua kekuatan secara lahiriah, tapi secara kekuatan juga secara batiniah. Roti itu adalah makanan bagi kebutuhan kita secara lahiriah atau jasmaniah. Tetapi kita juga membutuhkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, bisa memberikan kepada kita kekuatan secara batiniah. Ketika Nabi Elia tidur, Tuhan membangunkan dia dan memberikan makanan, roti kepadanya. Ketika Nabi Elia makan sekali, setelah dia kenyang, dia minum dan dia tidur lagi. Dan malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya memberikan hal yang sama. Malaikat Tuhan berkata, kamu mesti makan ini. Kalau nggak makan, perjalananmu akan menjadi berat. Perjalananmu akan menjadi terlalu jauh untuk kamu tempuh. Dan ketika dia makan dan minum, karena makanan itulah dia menjadi kuat kembali dan dapat berjalan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Selama 40 hari 40 malam, ia ini ke gunung Horeb, ke gunung Allah. Yang tadinya dia ingin melarikan diri, tapi Tuhan mengubahkan satu rute dalam hidupnya. Yang tadinya dia ingin pergi ke tempat yang asing, sesuatu yang sunyi untuk menyendiri, tapi Tuhan mau dia menyendiri dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Disitulah dia menemukan jawaban. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kedua, kita perlu dalam kehidupan kita juga makanan rohani, supaya manusia batiniah kita menjadi kuat lagi dan makin teguh di dalam Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berat untuk kita tempuh dalam hidup ini, sehingga kita menjadi manusia yang makin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat dan teguh, maka kita bisa melanjutkan lagi perjalanan hidup kita, panggilan hidup kita, dan menyelesaikannya dengan baik. Sebab itu, saudara dikasih Tuhan, saya ingatkan terus bagi Anda semuanya, agar kita semakin banyak memberi waktu juga untuk kita membaca, dengar firman Tuhan. Plus jangan lupa, ketika kita membaca dan mendengarnya, siapkan catatan. Anda mesti tulis, mesti catat, supaya kita mendapatkan hal-hal yang baru. Karena ingatan kita terbatas, kita bisa lupa. Tapi kalau kita tuliskan itu semuanya, kita catat, itu akan mengingat kembali. Ketika kita baca lagi, oh Tuhan pernah kasih rema kepada saya ini dan sebagainya. Itu yang menguatkan kita. Dan kita membutuhkan porsi yang lebih, double porsi, makin kuat dan teguh lagi. Yang berikutnya, sudah dikasih Tuhan, yang ketiga, apa sih yang bisa membuat kita kuat kembali? Tuhan telah mengubahkan arah dari Nabi Elia. Diarahkan pergi ke gunung Tuhan, dan disitulah kemudian dia merasakan walaupun dia sendiri tapi tidak kesepian, ada Tuhan yang hidup. Dia menemukan kembali tujuan dan panggilan hidupnya, dan disitulah dia akhirnya dikuatkan dan diteguhkan lagi. Nah, kita perlu juga sama, supaya kita kuat, kita perlu untuk terus tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan adalah seperti suatu tempat bagi kita untuk berlari. Ketika kita lemah, kita merasa sendirian, kita lelah dengan kehidupan ini, kita jenuh dengan hidup ini, dengan situasi yang ada, tempat terbaik untuk kita bisa datangi adalah hadirat Tuhan, sehingga kita menemukan tujuan hidup, bukan untuk mengakhiri hidup kita dengan cara yang konyol dan tidak benar. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa membuat kembali Nabi Elia kuat, sehingga ketika dari sana dia dapat menjalani kembali hidupnya dan menyelesaikannya?
Yang terakhir kita melihat bahwa ketika Tuhan mengingatkan lagi kepada Nabi Elia, Tuhan tanya ketika Nabi Elia hanya dengan Tuhan, apa yang kamu lakukan di sini Elia? Nabi Elia berkata, aku bekerja dengan segiat-giatnya. Tapi Tuhan ingatkan lagi, dan sehingga Nabi Elia kemakin menyadari keadaannya. Dia berkata, hanya aku seorang diri Tuhan yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi Tuhan berkata, no, tidak. Pergilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsik, sampai ke sana kamu harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan ingatlah, aku masih meninggalkan 7.000 orang Israel yang semuanya tidak sujud menyembah kepada Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Artinya apa yang dikerjakannya itu dibuat Tuhan berhasil, sehingga tidak semua orang Israel menyembah Baal. Ada masih disisakan 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan yang hidup. Setelah Elia mendengar hal ini, ayat yang ke-19, Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa dan seterusnya. Dia lagi menyelesaikan pelayanan dalam kehidupannya, perjalanan hidupnya, dan tujuan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan mengingatkan lagi kepada Elia tentang tugas, tanggung jawab, panggilannya, tetapi juga mengingatkan lagi bahwa dia tidak sendirian. Ada orang-orang yang begitu peduli, ada orang-orang yang juga tetap setia kepada Tuhan. Nah, dalam hidup kita diingatkan lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa membuat kita jadi kuat dan pulih kembali kekuatan, semangat di dalam diri kita. Yaitu bila kita ingat lagi akan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, ketika kita diingatkan lagi oleh Tuhan tentang identitas kita, siapa kita, panggilan hidup kita, dan tujuan hidup kita, maka disitulah akan membuat kita bangkit kembali semangat hidup kita, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, kita adalah anak Allah, kita adalah orang-orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita ingat panggilan hidup kita untuk jadi terang, jadi garang, dan lain sebagainya. Kita ingat tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Disitulah membuat hidup kita menjadi kuat kembali, segar kembali, menjadi bergairah lagi, bersemangat lagi, timbul semangat dalam hidup kita. Dan itu ada kekuatan yang baru, dan itu membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita lah ketika kita berada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini firman Tuhan bukan kebetulan, tapi mengajarkan kepada semua kita, dan itulah yang membuat kita menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.